Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita nikmat beserta rahmat-Nya agar kita bisa hadir di kelas atau ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai alam terang atau alam yang berilmu yang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan PPT dan saya akan menerangkannya tentang atau judul analisis kelebihan dan kekurangan Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya melakukan studi menyeluruh dengan suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi antara seminar dan dibantu oleh guru besar atau cendekiawan. Maksudnya adalah seminar ini bertujuan untuk membahas suatu permasalahan yang dipimpin oleh suatu cendekiawan atau guru besar untuk membahas suatu permasalahan dan mendapatkan kesimpulan atau inti dari permasalahan tersebut. Seminar ini juga bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan mendapatkan ilmu-ilmu dari suatu topik permasalahan tersebut. Lanjut. Syarat seminar terbagi seperti yang telah atau seperti yang di depan kita ini. Satu, tersedianya waktu yang cukup untuk membahas suatu persoalan. Maksud dari tersedianya waktu untuk membahas suatu persoalan adalah yakni waktunya harus atau cukup dan jangan sampai kurang. Karena apabila waktu kekurangan, maka seminar tersebut akan terlihat kurang bagus dan tidak menyelesaikan permasalahan atau apa-apa yang kita inginkan. Dan juga apabila seminar atau waktu seminar tersebut cukup, maka seluruh permasalahan tersebut akan tercapai. Dan itu adalah problema sudah dirumuskan dengan jelas. Masalah problema ini adalah suatu permasalahan sudah dirumuskan dengan jelas dan tujuannya tercapai. Maksudnya adalah problem atau masalah-masalah tersebut sudah jelas dan mudah untuk dipahami dan dapat diselesaikan dengan apa yang kita mau. Sedangkan yang ketiga adalah para peserta dapat berpikir logis. Maksud dari para peserta dapat berpikir logis adalah peserta dapat mencerna apa yang diberikan oleh guru besar atau cendekiawan tersebut, dan mereka berpikir dan tidak hanya datang ke kelas dan kembali keluar dengan otak yang kurang berisi atau tidak mencerna apa-apa yang dibahas tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah yang keempat adalah problema memerlukan pemecahan logis. Masalah-masalah yang dibahas harus dipecahkan dengan logis dan harus dapat mengambil intisari dari permasalahan tersebut. Sedangkan yang kelima adalah problema akan dipecahkan secara menyeluruh. Maksudnya adalah problem atau masalah-masalah yang dibahas tersebut akan dipecahkan secara keseluruhan, mencakup apa-apa saja yang disebut atau permasalahan yang diambil, salah satunya akan dibahas secara menyeluruh dan sampai ke akar-akarnya. Sedangkan yang keenam adalah pimpinan sidang cukup terampil dalam membahas ini. Maksud dari pimpinan sidang ini adalah yang membawakan seminar itu. Dan ini dia cukup terampil. Maksud dari terampil adalah membawakan suasananya harus bagus, mengambil kesimpulan harus benar, dan waktu yang diberikannya itu harus pas dan jelas dan tegas.
Sedangkan yang terakhir adalah kelompok tidak terlalu besar, sehingga memungkinkan setiap anggota mengambil bagian untuk berpendapat. Maksud dari kelompok tidak terlalu besar ini adalah kerumunan atau anggota yang tidak terlalu besar, sehingga setiap kelompok yang datang bisa mengeluarkan atau memberi pendapat atau menjawab suatu pertanyaan yang telah dibahas dari permasalahan sebelumnya. Lanjut. Sedangkan kelebihan seminar adalah membangkitkan pemikiran yang logis. Maksudnya adalah pemikiran akan maksudnya adalah membangkitkan pemikiran yang logis. Pemikiran setelah kita mengikuti seminar, biasanya pemikiran kita akan bangkit, akan meluas. Maksudnya adalah kita akan bisa berpikir ke depannya dan bisa lebih meluangkan pemikiran kita. Yang kedua adalah mendorong pada analisa menyeluruh. Maksud mendorong pada analisa menyeluruh ini mendorong kita untuk menganalisis apa-apa yang telah dibahas sebelumnya dengan keseluruhan. Sedangkan yang ketiga adalah prosedurnya dapat diterapkan untuk berbagai problema. Dan yang keempat adalah membangkitkan tingkat konsentrasi. Yang maksudnya adalah ketika kita ikut seminar, kita akan fokus pada suatu permasalahan dan akan meningkatkan suatu konsentrasi kita agar kita bisa menjawab atau memberi pendapat kepada apa-apa yang telah terjadi atau permasalahan yang dibahas. Sedangkan yang kelima adalah meningkatkan keterampilan dalam problema. Maksudnya adalah meningkatkan keterampilan. Maksud dari keterampilan adalah bisa jadi kita memberikan pertanyaan atau berpendapat atas permasalahan tersebut dan meningkatkan keterampilan untuk mungkin bisa jadi menjawab apa-apa yang diberikan pertanyaan kepada kita atau disuruh memberikan pendapat. Dan selanjutnya syarat seminar. Syarat seminar seperti yang telah kelemahan seminar. Kelemahan seminar adalah membutuhkan banyak waktu. Seminar ini membutuhkan banyak waktu sehingga kurang efisien dan konsentrasi kita telah terpecah. Karena dalam hakikatnya manusia ketika sudah lama maka konsentrasinya sudah buyar atau hilang. Karena itu seminar kurang efektif. Baiklah, yang selanjutnya adalah memerlukan pimpinan yang terampil. Maksud dari pimpinan yang terampil adalah pimpinan yang tegas dan tidak bertele-tele. Terkadang pemimpin dalam seminar ini ada yang bertele-tele dan tidak tegas. Maksudnya adalah ketika ada orang yang berpendapat dan yang lain juga berpendapat, dia tidak menentukan salah satu terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam ruangan tersebut akan terjadi huru-hara atau suara-suara yang akan menghilangkan konsentrasi. Pimpinan dalam seminar juga sangat penting karena dia yang akan memimpin seminar tersebut agar berjalan dengan lancar dan tertata dan terkelola dengan jelas. Sedangkan yang ketiga adalah sulit dipakai dengan kelompok terlalu besar. Maksudnya adalah ketika kelompok dalam seminar itu terlalu besar, maka seminar itu akan sulit dijalankan dan juga sulit juga diatur. Karena ketika terlalu banyak kelompok dalam ruangan tersebut akan terjadi suara-suara atau suasana agak kacau karena banyaknya peserta yang memberikan pendapat ataupun terkadang bisik-bisikan yang tidak jelas. Yang keempat adalah harus mempelajari terlebih dahulu. Maksudnya adalah ketika seminar ini diberikan misalnya saja telah ditentukan topiknya, maka sebelum kita datang ke tempat seminar kita harus terlebih dahulu mempelajarinya. Karena ketika kita mempelajari materi tersebut, maka kita
kita sudah ada ide atau suatu acuan untuk kita berpendapat nanti ataupun memberikan pertanyaan, menjawab ataupun hal-hal lainnya. Lanjut, yang kelima adalah mungkin perlu dilanjutkan dengan diskusi yang lain. Maksud diskusi yang lain adalah berumpamanya kita membahas suatu topik. Ketika sudah terselesaikan dengan permasalahan yang diberikan, maka kita lanjut dengan diskusi yang lain terlebih dahulu sebelum melanjutkan diskusi tersebut, atau mungkin kita memberikan waktu kepada kelompok ini untuk memberikan